بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai bangsa Visigoth. Nah, bangsa Visigoth ini merupakan suku bangsa Jermanik yang merupakan keturunan daripada bangsa India Eropa. Bahasa mereka yaitu bahasa Goth, yang merupakan bahasa yang sangat berkaitan dengan bahasa Jermanik. Dan mereka merupakan penghuni Polandia sejak sekitar 100 sebelum Masehi. Setelah itu dengan cepat beberapa dari mereka bersama dengan suku kerabat mereka seperti Ostrogoth nampaknya bermigrasi ke selatan. Yang ketika itu mereka bermigrasi secara bertahap dan perlahan. Kemungkinan cuaca yang buruk di tempat asal mereka membuat mereka kesulitan memperoleh makanan, sehingga sejumlah orang pergi untuk mencari makanan. Nah, suku Visigoth secara perlahan bergerak ke selatan melalui Slovakia. Akan tetapi mereka berhenti ketika sampai di Kekaisaran Romawi karena mereka tidak dapat mengalahkan pasukan Romawi. Nah, suku Visigoth bermukim di sepanjang sisi utara Sungai Danube. Mereka bertani dan berdagang dengan orang-orang Romawi dan tinggal di sana dengan damai selama ratusan tahun. Hingga pada tahun 300-an Masehi, mereka mulai terdesak oleh suku penjajah yang baru, yaitu suku Hun. Ketika Kekaisaran Romawi Barat mulai melemah, Visigoth adalah salah satu suku Jermanik yang menerobos masuk ke wilayah Romawi. Dan mereka mengalahkan Romawi dalam pertempuran Adrianople pada tahun 378 Masehi. Dan suku Visigoth ini bahkan mampu menginvasi Italia, dan dengan dipimpin oleh Raja Alaric I, mereka berhasil menaklukkan dan menjarah kota Roma pada tahun 410 Masehi. Suku Visigoth ini pada akhirnya bermukim di Spanyol dan Portugal. Di sana mereka mendirikan sebuah kerajaan yang kuat. Kerajaan Visigoth adalah kerajaan yang menempati daerah yang kini menjadi Prancis, Barat Daya, dan semenanjung Iberia sejak abad ke-5 hingga abad ke-8 Masehi. Sebagai salah satu negara Jermanik penerus Kekaisaran Romawi Barat. Kerajaan ini pada awalnya bermula dari pemukiman Visigoth di bawah Raja Walia di provinsi Aquitaine yang berada di Prancis Selatan oleh pemerintah Romawi dan kemudian meluas melalui penaklukan di semenanjung Iberia. Kerajaan ini mampu mempertahankan kemerdekaan dari Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium yang berusaha mengembalikan kekuasaan Romawi di Iberia. Pada awal abad ke-6, wilayah kekuasaan kerajaan Visigoth di Galia direbut oleh bangsa Frank, kecuali yang berada di jalur pesisir sempit Septimania. Tetapi kendali Visigoth di Iberia semakin kuat pada akhir abad tersebut dengan takluknya suku Suebi dan Basque. Perbedaan etnis antara penduduk Hispania dan Romawi dan suku Visigoth menjadi semakin hilang pada masa ini. Bahkan Goth juga semakin hilang dan kemungkinan sudah jarang digunakan sebagai bahasa gereja ketika suku Visigoth memeluk agama Katolik pada tahun 589. Nah, menghapuskan tradisi lama mengenai perbedaan hukum bagi orang Romawi dan Visigoth, sebagian besar wilayah kerajaan Visigoth ditaklukkan oleh pasukan Muslim dari Maroko, yaitu pada tahun 711 Masehi. Dan hanya daerah Spanyol Utara yang tetap berada dalam genggaman kekuasaan mereka. Dan wilayah tersebut kemudian menjadi kerajaan Asturias, yaitu pada abad pertengahan, yang ketika itu seorang pribumi yang bernama Pelayo dipilih sebagai prinsip of suku Asturias atau sebagai pemimpin suku.
Visigot dan Ostrogot adalah salah satu dari dua cabang suku Goth yang tinggal di Eropa pada akhir kekuasaan Kekaisaran Romawi. Raja Visigot yang paling terkenal adalah Alaric I, yang mana raja ini berhasil menaklukkan Roma pada 410 Masehi. Setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi, Visigot memegang peran penting di Eropa Barat selama lebih dari 2,5 abad. Nah, suku Goth ini kemudian bermukim di Dacia sampai tahun 376, ketika salah satu pemimpin mereka yaitu Fritigern memohon kepada Kaisar Romawi yang bernama Valen agar mereka dapat tinggal di tepi selatan Sungai Donau. Dan di sini mereka berlindung dari suku Hun. Namun daerah ini dilanda kelaparan dan ketika itu Roma tidak mau memberi makanan kepada mereka. Dan mereka kemudian memberontak selama 6 tahun dan dalam pertempuran Adrianople mereka membantai tentara Romawi dan membunuh Kaisar Valens. Dan kemudian kaisar yang baru yaitu Theodosius I berdamai dengan para pemberontak. Perdamaian ini bertahan sampai Theodosius meninggal pada tahun 395. Nah, tahun itu kemudian Raja Alaric I naik tahta, sementara Theodosius digantikan oleh anak-anaknya yaitu bernama Arcadius di timur dan Honorius di barat. Dan Alaric menyatakan perang dan menaklukkan Roma pada 24 Agustus 410 dan ibu kota Romawi dipindah ke Ravenna. Suku Visigot mendirikan kerajaannya sendiri ketika Kekaisaran Romawi runtuh pada tahun 418 Masehi. Dan mereka menguasai sebagian besar Prancis Tenggara yang merupakan sebuah daerah yang sangat subur yang sudah diolah oleh Romawi. Pada awalnya, suku Visigot bertindak kurang lebih sebagai perwakilan pemerintahan Romawi. Dan ketika itu, orang-orang Visigot juga menjaga keamanan bagi Romawi di Aquitaine. Namun seiring berjalannya waktu dan Romawi mulai melemah, kemudian suku Visigot mulai bertindak sekehendak mereka sendiri. Ketika suku Vandal meninggalkan Spanyol menuju Afrika pada tahun 429 Masehi, maka suku Visigot mulai mengambil alih Spanyol dan mereka ternyata mengurus wilayah tersebut dengan lebih baik daripada suku Vandal. Pada tahun 509 Masehi, bencana menimpa kerajaan Visigot di Prancis Selatan, yang mana ketika itu dikenal sebagai kerajaan Toulouse. Dan suku Franka yang telah menguasai Prancis Utara berupaya untuk menerobos ke Mediterania di bawah pimpinan raja muda mereka, yaitu Raja Clovis. Salah satu alasan mengapa suku Visigot bermusuhan dengan suku Franka adalah karena suku Visigot merupakan penganut Kristen Arian, sedangkan suku Franka merupakan penganut Katolik. Setelah pertempuran besar di Fouille, suku Franka akhirnya menang dan suku Visigot kalah, dan raja mereka juga terbunuh. Dan suku Franka merebut sebagian besar Prancis Selatan dan banyak orang Visigot yang pindah ke Spanyol. Di sana mereka mendirikan ibu kota yang baru yang berada di Toledo, sehingga kerajaan ini kemudian dikenal sebagai Kerajaan Toledo. Di Spanyol, suku Visigot dikuasai oleh suku Osgot karena raja baru Visigot yaitu Amalaric masih kecil dan kakeknya yang berkuasa, Theodoric, adalah orang Osgot. Nah, ketika itu orang Osgot bertindak sebagai wali untuknya. Setelah Amalaric dewasa, sehingga terjadi perang saudara antara orang-orang yang ingin menjadi raja, yaitu antara Atanagil dan Agila. Nah, Atanagil yang kalah meminta Kaisar Romawi yaitu Justinianus untuk membantunya. Dan Justinianus menanggapi dan segera mengirimkan pasukan yang kemudian berhasil membuat Atanagil merebut tahta dan membunuh Agila. Akan tetapi Atanagil berterima kasih kepada pasukan Romawi dan mengatakan bahwa mereka boleh pulang. Akan tetapi pasukan Romawi punya rencana lain. Mereka berniat untuk merebut kembali Spanyol. Selama sekitar 70 tahun berikutnya, akhirnya suku Visigot berjuang untuk mengusir Romawi dari Spanyol. Pada tahun 600 Masehi, suku Visigot adalah satu-satunya kelompok penganut Arian di Mediterania dan pada akhirnya mereka pun berpindah menjadi penganut Katolik di bawah raja mereka yaitu Raja Recared. Pada tahun 600 hingga 700 Masehi, raja-raja Visigot menjadi semakin lemah. Meskipun mereka berhasil mengusir Romawi, akan tetapi mereka tidak lagi memiliki kekuasaan yang besar. Dan mereka memberikan banyak tanah mereka kepada para pendukung mereka, dan mereka tidak cukup kuat untuk menarik banyak pajak.
Dan pada akhirnya pada tahun 711 Masehi, orang Arab dan orang Moor datang menyerang dari Afrika, menyeberangi Selat Gibraltar, dan mereka berhasil merebut Spanyol dan menjadikannya sebagai dari kekhalifahan Islam. Dan kita tahu bahwasanya panglima yang dikirim ketika itu adalah Torik bin Ziyad, yang ketika itu beliau dapat menaklukkan wilayah Spanyol dari orang-orang Visigoth. Demikian secara singkat mengenai bangsa Visigoth yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui sejarah-sejarah yang berkaitan dengan sejarah-sejarah yang telah lalu. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.